Baik, selamat malam kawan-kawan. Kita berjumpa lagi di ekspedisi Ngangsu Kawruh. Kali ini kita akan belajar ya, ngangsu kawruh lagi. Karena belajar itu adalah kewajiban manusia semenjak buayan sampai ke liang lahat. Dan kebetulan ini Hari Pendidikan Nasional, yaitu 2 Mei. 2 Mei ini dinisbatkan kepada hari lahir Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Maka hari ini kebetulan ekspedisi Ngangsu Kawruh akan belajar ya, akan menimba kawruh pengetahuan dari salah seorang kawan. Nah, kawan ini adalah cukup terkenal namanya di dunia gaib dan di dunia metafisika atau dunia husada ya. Yes, pokoknya dunia-dunia yang berputar di wilayah esoterisme ini kawan-kawan pasti tahu lah. Kita tampilkan, kita undang, kita perkenalkan. Beliau adalah Mas Reddy Suzais. Baik, nah, nanti kita bicara soal apa? Yaitu soal pengalaman yang sifatnya batiniah atau esoterisme. Kita bicara dunia esoterisme. Baik, kita sapa dulu. Selamat malam Mas Reddy. Oke, selamat malam. Wah, mendengar suaranya saja sudah membuat merinding bulu kuduk. Baik Mas Reddy, terima kasih telah hadir di ekspedisi Ngangsu Kawruh, podcast ajaib ya ini. Karena tidak lazimnya podcast untuk mengangkat dunia-dunia pengetahuan yang kadang tidak disentuh sama sekali oleh bangku akademik maupun obrolan-obrolan yang sifatnya ilmiah. Baik, kita di Hari Pendidikan ini akan bicara mengenai kawruh batin, atau kita sebut saja itu dunia esoterisme. Ini mungkin panjenengan akan kami ingin dengarkan seputar pengalaman batiniahnya. Jadi yang pertama ingin kami dengar adalah dulu bagaimana bisa sampai kepada dunia-dunia esoterisme itu. Ya, ini saya perkenalkan bahwa beliau ini ya, Mas Reddy Suzais ini adalah seorang pesilat gitu. Beliau dari Bangka ke Jogja dulu untuk mencari ilmu, sekaligus kemudian merantau dan mencari penghidupan dan ketemu jodohnya akhirnya. Baik Mas Reddy, ya begitu kira-kira pertama. Bagaimana dulu awalnya bisa sampai mendalami dunia esoterisme? Kalau saya kan memang kejebak ya. Sejak dulu memang juga seperti ada yang mengarahkan. Gimana cerita pengalaman Mas Reddy ini? Oke, terima kasih Mas Aditya. Sebelumnya saya agak terkesima nih dengan pernyataan Mas Aditya tadi bahwa saya cukup kondang di dunia gaib gitu ya, dunia metafisik. Mungkin lebih tepatnya saya memang kondang di dunia kebatinan karena saya sering membatin ya. Oh iya. Wah, ini kalau lama-lama membatin terus stres nanti, berat itu. Ya. Sebelumnya saya mau memperjelas dulu ya. Mas Adit tadi menghubungi saya akan diajak atau diskusi mengenai dunia spiritual atau pengalaman spiritual. Namun yang harus kita spesifikasikan lagi adalah bahwa pengalaman spiritual yang seperti apa, pengalaman. Nah, apakah hanya sebatas dunia metafisis atau memang benar-benar spiritual? Sebab seperti ini, kalau sepemahaman saya, dunia spiritual atau misalkan pengalaman spiritual bagi pribadi saya itu adalah pengalaman transendental yang pintunya ada di dalam diri kita sendiri. Kecuali memang Mas Aditya mau membongkar pengalaman saya di wilayah lain seperti pengalaman supernatural atau sekitarnya seperti itu. Kira-kira bagaimana Mas Aditya? Ini yang transendental kita simpan saja karena itu sifatnya sangat
personal ya nanti. Oke, siap. Nah ini yang lagi ngetren aja kita bahas ya, itu supranatural. Nah, mungkin nanti kita akan bisa dari ngobrol seperti ini nanti kita bisa ngobrol dengan Om Hao yang lagi kondang itu. Apa gak ada keinginan Mas Reddy untuk ini buka praktek kayak Om Hao gitu? Masalahnya saya belum bisa jumping ke masalah itu. Wah iya itu Apa retrokognisi ya? retrokognisi ya. Itu saya sepertinya memang harus berguru dengan Om Haus langsung gitu. Wah. Ya kapan-kapan ya Om ya, ketemu saya Om. Iya, nanti Om Hao ya kita ketemu ngobrol retrokognisi gitu. Iya. Nah kalau seputar di wilayah itu ya saya ingin juga cerita pengalaman pribadi karena saya juga pernah belajar supranatural. Wah, saya mendalami berbagai macam disiplin supranatural ya, mulai dari supranatural Jawa, supranaturalisme Jawa, sampai yang Barat gitu, atau juga yang sifatnya hikmah Arab gitu. Sudah pernah saya lakoni, dan ternyata saya tetap saja tidak bisa melihat makhluk gaib. Oke, siap. Nah ini mungkin ada yang keliru dari metode saya atau memang mungkin jatah saya yang kira-kira bukan jatah saya gitu. Apa menurut Mas Reddy gimana kalau soal melihat gaib itu? Kalau melihat gaib itu menurut saya begini Mas Adi. Mungkin ya, jenengan itu sebetulnya sudah masuk ke alam gaib. Cuma makhluk-makhluknya malu gitu ketemu orang jenengan. Aduh, kok sekali ada yang malu makhluk gaib lagi. Barangkali sih ya, barangkali jenengan masuk ke alam sebelah itu masuknya ke kamar para putri-putri, kaputren itu. Makanya mereka langsung kabur karena langsung lihat sosok Mas Aditya ini sungguh powerful gitu. Aduh. Sangat mengerikan gitu bagi para perempuan. Aduh. Khusus Janganlah, jomblo nanti. Oh iya. Begini aja. Ini saya akan berbagi aja Mas ya. Oh iya. Perjalanan saya, bagaimana saya bisa mencemplungkan diri ke arah ini atau ke dunia seperti ini. Tapi yang perlu kita tekankan adalah bahwa dunia spiritualitas atau supranatural itu sama sekali bukan hal-hal yang sangat aneh atau tidak dapat dijangkau dengan nalar. Sebenarnya seperti itu. Karena apa? Ini adalah hubungannya adalah dengan energi, dan bahkan orang-orang luar sekalipun dapat mengkaji ini dengan pendekatan mereka. Pasti Mas Adit juga memahami bahwa dalam pendekatan yang mereka pakai pernah memakai dari fisika kuantum misalnya, itu sebetulnya dekat dengan wilayah itu. Hanya saja orang-orang kita pada saat ini masih belum bisa menerima atau mungkin belum masuk lah ya Mas ya. Oh iya. Karena apa? Karena metode sains yang kita pelajari masih sangat jauh untuk wilayah tersebut. Jadi metode sains kita ini masih agak ketinggalan gitu ya. Saya nggak berani memperjelasnya. Nanti kalau ahli fisika dengar ini marah mereka. Tahu apa mereka itu? Wah ya gitu ya. Saya paham dikit kira-kira begitu. Lalu untuk pengalaman-pengalaman di seputar supranaturalisme itu mulai sejak kapan Mas Reddy mulai sering gitu ya mengalami hal-hal yang sifatnya supranatural? Awal mula itu saya belajar terkait dunia energi Mas Adit. Energi itu kan ya ada di fisika Mas ya. Ya. Hukum paling dasar itu adalah energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dihancurkan, tapi bisa dialihkan ke bentuk yang lain. Nah itu konsep dasar. Dan saya mempelajari dunia energi itu dari SD kelas 4. Wah, ya, lama ya? Belajar seperti itu. Sejak SD kelas 4 loh.
Udah belajar energi. Wah, Iya. ya. Jadi itu energi kelas 4, energi apa ini yang maksudnya energi dalam bentuk apa yang dipelajari Mas Redi? Kalau pada saat itu, ini saya boleh cerita. Oh iya. Kalau boleh ya. Ini nanti siapa tahu dapat menjadi kawruh. Jangan. Nanti teman-teman kita yang mendengarkan ke podcast ini akan semoga mau mempelajari energi. Jadi cerita awal itu saya masih kelas 4 SD dan saya divonis punya sakit agak aneh waktu itu Mas Adit. Ya, jadi waktu itu saya sakit perut tuh sering sekali. Kemudian dicek wilayah medis di ronsen. Usus saya itu agak miring ya. Miring. Iya, enggak sesuai, enggak ada di tempat yang seharusnya. Itu menurut dokter. Kalau menurut medis. Pada waktu itu belum ada BPJS ya Mas Adi. Iya itu belum ada dulu. jadi dokter waktu itu merekomendasikan untuk dioperasi. Oke, dan ya. pada saat itu operasi cukup besar dananya. Jadi orang tua saya waktu itu, ayah saya mengajak saya atau beliau itu bertanya dulu ke salah satu pembimbingnya. Jadi ayah saya itu waktu itu belajar seni pernapasan Mas Adi. Oh iya. Belajar pernapasan. Tapi tidak bisa saya sebutkan di sini. Oh iya. Ya pokoknya lembaga seni pernapasan. Betul, banyak sekali sebenarnya. Ya banyak. Ya. Jadi lanjut cerita. Ayah saya katakanlah konsul misalnya. Guru besar waktu itu. Dan beliau ayah saya maksudnya bertanya, kan saya dibolehkan ikut seni ilmu pernapasan ini karena dari endorse-nya lah katakanlah keluarga saya. Orang-orang yang ikut seni pernapasan itu kebanyakan orang tua dan orang yang pernah sakit parah dan ketika ikut itu sembuh. Mengingat waktu itu saya masih kecil, masih umur berapa? Ya 10 tahun lah. 10 tahun atau kurang lah ya. Ya. Itu diberikan semacam keringanan oleh pembimbing. Boleh, tidak apa-apa, karena ada faktor khusus. Jadilah saya waktu itu ikut dan saya sendiri yang Paling kecil. paling kecil, paling muda, masih berusia di bawah 10. Ya udah saya ikut itu. Ya belajar jurus-jurusnya lah ya, pernapasannya pertama, dan itu alhamdulillah saya berangsur sembuh. Lalu ususnya gimana? Usus dirangsang lagi, akhirnya balik. Lucu ya, itu bisa balik sendiri. Oh bisa. Di apa ya? Saya juga sama sekali nggak tahu. Wah ya itu. Nah itu berarti salah satu pengalaman yang aneh. Nah dari situ baru saya bahwa dalam diri manusia, dalam diri kita itu ada yang dikatakan sebagai bioenergi. Bahwa dalam diri kita itu ada sebenarnya, katakanlah istilahnya listrik kecil. Ya. Dimana ketika kita mengaktifkan daya tersebut, itu akan memberikan efek yang sangat besar, kesehatan, mental, dan lain-lain. Itu menurut saya. Oh ya. Lah pada masa itu apakah ketika mempelajari energi kemudian berefek secara supranatural, misalnya dengan belajar LSB tadi, lembaga seni bernapas. Iya, lembaga seni bernapas. LSP, lembaga seni pernapasan tadi, apakah dengan mengikutinya
kemudian ada mystical experience gitu. Selain ususnya tadi balik normal. Kok bisa? Ya, apakah punya pengalaman seperti mystical experience gitu selain usus kembali secara ajaib tadi normal? Apakah juga itu sampai sekarang masih berpengaruh? Itu untuk efek yang baik untuk kesehatan dulu sih. Efek fisiknya, cuma untuk mental itu saya memang menjadi lebih bersemangat seperti. Jadi tubuh itu seperti ringan gitu. Ya semangat lah gimana orang biasanya orang sering olahraga lah. Jadi kan mas-masan gitu. Terkait dengan pengalaman supranatural waktu itu SD, saya memang belum mendapatkan pengalaman khusus terkait itu. Tapi dari titik dasar tersebut, dari pengalaman paling awal tersebut, akhirnya kan alam pikiran saya menjadi terbuka. Ya. Maksudnya bahwa di dalam kehidupan kita ini ada suatu hal yang hanya dipelajari oleh segelintir orang. Dan itu berlanjut sampai saya SMP, SMA. Bukan berlanjut latihannya ya, soalnya waktu itu saya pindah dari satu kota besar untuk pulang ke daerah ayah saya. Tapi ilmu pernafasannya tetap saya gunakan, saya latih. Saya sudah dapat dasar-dasarnya, konsep-konsep dasarnya sudah saya pahami. Akhirnya tinggal melatih secara khusus sendiri gitu, atau dengan ayah saya sendiri. Itu belum ada kalau masih kecil, pada waktu usia tersebut belum ada sih. Mulai adanya itu semenjak saya SMA Mas Adit. SMA. Itu SMA karena pada waktu itu saya memang selain tertarik di dunia pernapasan, saya juga kan tertarik di dunia bela diri. SMA tersebut saya ikut silat. Gak usah disebut. Gak usah disebut juga ya. Iya. Sangat riskan. Iya. Pencak silat. Makanya kan di dunia silat itu juga pernapasan adalah hal yang dipelajari juga. Iya. Karena saya sudah punya dasar-dasarnya, itu sangat menunjang untuk perkembangan saya di pencak silat. Jadi misalnya kayak membacutkan hawa murni, itu sangat mudah bagi saya waktu itu. Kalau teman-teman saya pada saat itu baru mulai, saya bisa, karena sudah pernah mengalami ya, sudah pernah pelajari, dan saya sudah bisa dengan cepat gitu loh. Dan efeknya adalah ternyata kalau pribadi saya lebih ke arah healing. Healing. Jadi energi itu bisa digunakan untuk healing, self healing atau orang sekitar. Itu berarti belum menjurus ke pengalaman metafisika supranatural melihat makhluk gaib misalkan belum ya. Tapi tetap itu kemudian adalah suatu pengalaman yang berbeda daripada ketika usus kembali. Iya, betul sekali. Kalau ini kan kemudian membagikan hawa murni untuk misal mengobati seseorang yang sedang sakit gitu. Nah, ini pertanyaan yang sekarang yang krusial untuk kemudian hari ini itu kan banyak ini orang-orang kemudian tertarik kepada dunia-dunia yang sifatnya metafisik. Sekarang kayaknya hal kayak gitu tuh lebih wajar karena remaja pun hari-hari ini terutama kaum generasi milenial ini juga tertarik terhadap dunia-dunia yang sifatnya esoterik. Apalagi kalau kita lihat begitu banyak perguruan yang menawarkan atau lembaga-lembaga pelatihan menawarkan 1 jam mampu menembus alam gaib. Wah,
harganya 4 juta misalnya, dan itu laris. Pengalaman Mas ya. Teman saya itu pengalaman. Teman-teman saya itu pengalaman ternyata ambil kayak gitu. Nah pada saat di tempat itu memang bisa, tapi ketika kembali ke rumah setelah pelatihan tersebut rata-rata blank gitu. Kalau tidak mempunyai dasar dari awalnya rata-rata blank gitu ya. Dalam artian blackout, gelap gitu. Misal kalau disuruh merem, apa yang terlihat? Ya gelap gitu. Tapi kalau waktu di pelatihan ketika disuruh merem, fokus untuk kemudian melihat yang alam lain, ternyata bisa. Nah ini kira-kira penjelasannya, faktornya seperti apa? Karena saya juga kalau merem ya gelap gitu. Tidur malah Mas. Endingnya itu tidur. Oh tidur. Agak unik Mas ya. Oh iya. Ya saya juga kadang mikir juga saat itu, kok semakin banyak ya kita yang tarik ke dunia. Nah itu Orang kan nggak takut hilang di dunia gaib ya. Padahal cicilan masih banyak gitu. Kan itu mengerikan. Gitu. Tapi menurut saya Mas ya, tersebut kayaknya ada dua kemungkinan sih Mas. Yang pertama, ketika seseorang sebutlah si A, si A saja, biar aman. Si A datang ke sebuah padepokan ini dan belajar gaib dalam sebelah bisa cepat. Tapi ketika di rumah gelap sih, blackout. Nah ini kayaknya ada dua kemungkinan. Yang pertama menurut saya adalah pola sugesti yang dibangun oleh pembimbing di padepokan, dan yang kedua terkait dengan pemancar. Istilah saya pemancar. Yang pertama dulu ya. Iya. Yang pertama ini menurut saya sangat-sangat dapat sugestif. Karena apa? Karena ketika seseorang datang ke padepokan untuk belajar itu kan dia sudah punya semacam keinginan atau untuk dapat dan dia punya besar memori bawah sadar gitu Mas. Oh iya. Dengan segenap pengalaman dia terkait misalnya citraan-citraan tentang makhluk halus, bentuknya seperti apa, Mr. P itu seperti apa, Miss K itu seperti apa, kan sudah tergambar jelas di ruang memori bawah sadar ya. Iya. Dan ketika seorang pembimbing dia membimbing dengan kalimat-kalimatnya, segenap perkataan-perkataan yang sugestif, itu sangat-sangat berpengaruh buat seseorang yang datang untuk belajar. Itu kemungkinan pertama. Iya. Lebih buruk lagi kalau pembimbingnya ini membimbing dengan cara yang galak Mas. Oh. Masa nggak kelihatan sih? Oh, yang tertekan ya lah. Tertekan itu yang belajar. Waduh, apa yang dilihat gitu? Ada yang kayak gitu tuh. Iya. Aduh, sugestif itu. Jadi yang terlihat adalah citraan-citraannya citraan sendiri. Memori bawah sadar ya berarti. Oh iya. Bahkan paling buruknya itu bisa saja dia memunculkan suatu pandangan dari dalam bawah sadarnya menjadi sebuah citraan visual waktu dia merem, atau yang kita sebut dengan halusinasi. Khayal. Oh iya. Bisa kayak gitu. Yang pertama menurut saya. Terus yang kedua itu adalah istilah saya pemancar. Pemancar. Nah ini menarik. Apa itu pemancar? Ada satelitnya juga. Iya. Nggak cuma di dunia nyata. Pemancar ini gini Mas. Pemancar itu menurut saya bahwa di sekitar kita atau di dunia nyata ya, memang ada titik-titik lokasi tertentu yang menjadi sumber energi yang terbesar. Dia menyimpan katakanlah suatu residu energi, residual energi pokok, atau ngomongnya gitu ya, residual energi.
saya tempat-tempat keramat atau tempat-tempat yang kerap diziarahi orang itu kan pernah disinggahi juga. Kalau Petilasan misalnya, Petilasan pernah disinggahi oleh salah satu tokoh di Nusantara ini. Misalnya dia pernah bertapa tuh, atau pernah tirakat di tempat itu kalau secara teori energi beliau itu meninggalkan sejenis residu. Meninggalkan jejak energi. Dan para tokoh-tokoh tersebut ketika mereka meninggalkan tempat itu energinya nggak main-main. Karena ketika orang tirakat, orang bertapa, itu kan hubungannya langsung transendental, Mas. Secara tidak langsung beliau itu sedang membuka portal yang wujudnya itu berbentuk energi yang sangat besar. Di situ, dan setelah itu beliau itu meninggalkan tempat tersebut, dan tempat-tempat itulah yang menjadi portal-portal yang digunakan orang-orang saat ini gitu. Yang dimaksud pemancar menurut saya adalah begini, ketika seseorang datang ke tempat itu dan memiliki tujuan tertentu, itu memang harus ada cara-caranya, cara-caranya. Dan kemudian dan sengaja mengkoneksikan dirinya atau batinnya dengan tempat tersebut, dengan energi-energi yang ada di tempat tersebut, dan naik. Setelah saya naik ya. Dan naik itu bisa. Nah, dalam diri manusia itu sendiri kan memang ada energi tadi, dan energi ini bentuknya macam-macam, sangat kompleks, banyak sekali. Banyak macamnya ya. Dan yang digunakan ketika orang datang ke tempat-tempat tersebut adalah itu kalau sepemahaman saya dari energi batin, Mas. Jadi yang terbuka atau yang terkoneksi adalah batin. Kalau energi fisik seperti yang saya pelajari di SD itu, saya rasa bukan wilayahnya, bukan nggak nyambung ke arah situ, tapi ini lebih ke arah spiritualitas atau batin ya. Itu bisa saja terjadi, karena menurut para ahli spiritual, ahli aja ya, biar sopan ya. Menurut para ahli spiritual adalah untuk menembus dimensi lain itu membutuhkan energi yang besar. Ini yang menurut saya harus digarisbawahi, bahwa energi yang seperti apa sih yang dibutuhkan untuk menembus dimensi tersebut. Ya, jenisnya. Berarti kan nggak bukan energi kita pelajari di sekolah ya. Bukan energi listrik ya. Energi listrik, itu energi batin. Nah, ini adalah sebuah teknologi. Saya berani mengatakan sebuah teknologi dasar yang sebenarnya sudah dimiliki para leluhur kita. Kemudian misal kayak indigo ini kan tidak mempelajari, tapi dia bisa sejak lahir, katakanlah dia punya kemampuan memang gift ya, gift artinya bakat lahir. Nah, anak-anak indigo ini kan dengan mudahnya bahkan terhubung terus-menerus, interconnected dengan alam gaib misalnya. Nah, ini kasus bagaimana? Sekarang saya melihat tuh banyak loh anak indigo, entah yang ngaku indigo atau memang indigo betulan, tapi banyak banget sekarang. Banyak, Mas ya? Iya, banyak. Teman saya tuh bahkan dulu waktu kuliah awal tuh nggak ngaku indigo, ya sekarang tiba-tiba dia ngaku indigo ke saya. Kayaknya saya kenal. Ini fenomena apa ini? Saya kan jadi ini kok jadi gini ya? Ya gitu lah. Mas ya? Ini kita bicara tentang indigo dulu, Mas. Sebenarnya saya juga nggak mengikuti secara lebih dalam terkait fenomena indigo
indigo. Tapi dari beberapa konsep yang pernah saya pelajari, bahwa anak indigo ini kan mereka memang diberikan semacam keistimewaan khusus. Bahwa salah satu mata, katakanlah mata, mata mereka memang sudah terbuka sejak kecil, dan itu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Ya seperti kalau beberapa ahli mengatakan itu misalnya para leluhur yang datang dan memiliki tugas tertentu yang belum selesai, itu sudah di leluhur ini menurut saya, atau para ahli itu ya, para ahli mengatakan leluhur yang bukan orang biasa, yang kalau dalam pemahaman saya leluhur yang memiliki daya khusus, yang khusus, yang linuwih gitu ya. Kalau anak indigo, itu kan dari teorinya mata ketiga ini sudah terbuka sejak kecil ya. Sejak kecil mata ketiga ini konsepnya ini konsep cakra-cakra yang ada ya. Tapi mata ketiga bukanlah cakra ajna yang pada umumnya dikatakan. Ajna itu berbeda, menurut saya berbeda dengan mata ketiga. Nah ini mas, menurut saya indigo, fenomena indigo ini analoginya seperti ini. Ketika mereka beraktivitas seperti biasa di kehidupan sehari-hari, memang pada dasarnya mereka sudah berinteraksi dengan alam, itu dengan melalui mata fisik dan mata yang khusus ini. Mata khusus ini bagi anak-anak indigo yang dalam tanda kutip, ini kasar ya, kalau saya ngomong amatir gitu. Oh iya, ya memang begitu. Begitu ya. Memang banyak yang gitu. Kalau yang amatir ini memang harus mengolahnya lebih dalam. Ya. Secara visual mereka ketika beraktivitas itu mata mereka semacam memancarkan sinyal metafisis ya, sinyal khusus yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sinyal inilah yang ditangkap oleh para makhluk sekitarnya. Mereka kadang kita sering cerita bahwa indigo di suatu tempat diam sendirian, padahal teman-temannya ramai. Ya, karena mereka terusik tapi mereka karena masih amatir beginner lah. Belum bisa mengatasinya. Iya. Itu fenomena itu. Tapi ada juga sih memang indigo yang mau belajar. Nah ini yang harus saya terangkan atau kita tekankan Mas Adit, bahwa anak indigo itu seharusnya menyadari keistimewaan tersebut sebagai gift atau pemberian dan harus diolah kembali. Dan sebenarnya itu bukan hal yang aneh gitu loh. Soalnya indigo itu kan sebuah keahlian khusus yang diberikan oleh Tuhan untuk didaya-gunakan pada hal yang lain. Iya. Sebenarnya seperti itu. Masalahnya orang kita cuma memahami indigo sebagai keahlian untuk melihat hal-hal yang tak kasat mata. Itu kan sayang sekali. Ya sempit ya, terlalu sempit. Saya itu punya teman, ya bukan teman ya, tapi saya kenal ini orang indigo ya. Indigo itu bahkan sampai saya batin apa itu dia tahu detail. Ini ngeri kalau kayak gitu. Apabila kemampuan supranatural semacam itu diaktifasi secara serius ya, dan matang, bayangkan itu. Kan mumpung lagi banyak anak indigo, kalau bisa semua kan berguna nanti bagi negara. Iya. Nah, kita bikin divisi khusus, departemen indigo lah, anak-anak dengan kemampuan supranatural khusus gitu. Ada menterinya gitu. Ya, ada ketua departemen lah.
Ini mungkin siapa tahu ya, kayak misal ada fenomena Om Hao lah kan. Dengan fenomena Om Hao yang sering retrokognisi kemana-mana, ke tempat-tempat yang wingit, yang seram gitu kan, sampai bisa tahu sejarahnya gimana. Ini siapa tahu nanti bisa digunakan untuk membantu proyek-proyek ilmu pengetahuan lah. Nah seperti itu. Saya pikir Mas Redi perlulah untuk bikin-bikin kayak gitulah, kayak Om Hao menjadi ketua Indigo lah gitu. Indigo kayaknya teman saya pernah tuh Mas. Oh, aduh, ketua Indigo Nusantara. Saya dulu anggotanya. Oh gitu ya. Padahal bukan Indigo. Pokoknya direkrut saya. Tugasnya untuk apa? Kita bikin agitasi untuk menyatukan para Indigo se-Nusantara. Aduh, berat sekali. Nah, kayak gitu dulu. Tapi ini pertanyaan terakhir ya Mas Redi. Ini mungkin pertanyaan yang akan menggembarkan dunia gaib ini. Dari tadi menggembarkan memang itu. Saya merasakan di sekitaran sini auranya berubah. Iya ya. Jangan-jangan ada yang mendengarkan ini yang tidak kasat mata. Kalau untuk soal metode aja gitu. Misal gini Mas Redi. Bagaimanakah suatu metode yang efektif untuk bisa kita mempunyai kemampuan supranatural. Misal kemampuan yang paling mudah aja, kemampuan untuk melihat gaib misalnya. Nah ini yang paling efektif kira-kira menurut Mas Redi bagaimana? Berat ya. Ini menggembarkan dunia gaib kan. Ini kalau kita ketahuan makhluk-makhluk manusia bagaimana ini? Mereka takut kan? Itu terkait dengan sebenarnya Mas ya, hal yang saya teliti pada saat ini gitu. Oh. Tapi pendekatan yang saya terima sangat berbeda dengan pada umumnya gitu. Memang sih kita tahu bersama ya bahwa diri kita kan bukan tubuh fisik. Kita memang memiliki beberapa tubuh lain yang halus gitu. Untuk orang-orang yang bukan indigo misalnya, mereka yang diaktifasi adalah tubuh halus ini. Halus atau yang kita sebut sukma. Ada pelajaran raga sukma Jawa ya. Oh iya. Rogo sukma. Ini kalau dalam pendekatan yang saya terima, kita semestinya berbicara tentang konsep dasar atau persepsi kita terhadap alam gaib dulu saat ini. Bahwa sebenarnya alam gaib ini sangat-sangat riskan kalau bahasa saya. Sangat riskan untuk disentuh. Sebab apa? Sebab gaib yang kita lihat atau sengaja menunjukkan diri kita, kadang mereka juga memiliki sifat yang samar itu gimana? Mereka muncul dalam wujud ini, tapi bisa jadi itu bukanlah wujud sebenarnya. Maka dari itu kita sebagai manusia harus benar-benar waspada gitu Mas. Jangan sampai apalagi praktisi. Iya, apalagi praktisi. Jangan sampai kita salah gitu, salah tafsir. Karena apa? Banyak kejadian yang sangat-sangat disayangkan. Misalnya ada orang bertapa di laut selatan gitu, ada yang diberitakan asli. Tapi dia mendapatkan wangsit harus mencari kain kafan mayat sudah meninggal dengan syarat tertentu lah, saya nggak tahu jelasin di sana, dan berjumlah 7. Dulu banyak banget. Iya lah, capek. Berjumlah 7 itu kan kalau secara nalar ya, itu kan menyalahi hukum sosial Mas Adi. Ya betul. Itu sebenarnya kriminal kan. Kriminal tersebut tangkap menyalahi etika sosial. Seharusnya bagi para praktisi ketika mendapatkan fenomena tersebut, ada gaib yang memberikan
atau seperti ini misalnya, atau suara saja ya, misalnya suara saja itu disuruh bikin itu, kalau menurut saya harusnya dikaji bahwa kain kafan itu maksudnya apa, 7 itu maknanya apa, sampai yang menemui kita itu wujudnya juga harus dikaji. Misalnya perempuan itu ada maknanya. Dari jenis ratu ada maknanya apa. Kita itu sebenarnya dalam pemetaan, dalam penafsiran itu selalu mengembalikan tafsir ke dalam diri kita, nggak keluar. Misalnya kita ditemui sosok seorang raja ya, harusnya sih tafsir yang benar ya, tafsir yang benar itu dikajinya adalah dengan mengembalikan maknanya ke dalam diri kita, Mas. Misalnya raja atau ratu ini berarti kita disuruh untuk terus meratoni awake dhewe. Berkuasa terhadap diri. Dengan demikian kita kan akan berkembang lebih baik, akan bertumbuh dengan lebih baik secara mental, secara spiritual, dan hal tersebut akan menjadikan diri kita lebih baik lagi, Mas. Ketika orang dengan frekuensi yang lebih baik itu dia kedepannya yakinlah tidak akan disambangi oleh baik yang berfrekuensi rendah. Iya. Itu pertama dulu, prinsip dasarnya. Menurut saya sih, Mas ya. Kalau ada yang lain berbeda, ya nanti kita wawancara yang berbeda. Iya, berbeda. Tapi jangan cari saya. Iya. Soalnya dunia spiritualitas ini kan perjalanan pribadi masing-masing orang ya. Iya. Punya pandang beda itu biasa. Asal jangan dicoba-coba. Halo Mbak Dukun. Jangan berantem, Mbak. Kita saudara. Iya. Biasa nyari pasien ya kalau berantem itu. Oke. Terus untuk metodenya, Mas. Nah ini metodenya. Metode yang saya pelajari itu adalah dengan pertama konsep dasarnya atau ini sebagai fondasi awal dalam apa dunia spiritualitas adalah menyelami ke dalam diri terlebih dahulu, Mas. Agar apa? Agar kita ketika keluar dalam tanda kutip tidak akan tertipu karena kita sudah punya fondasi. Ya. Lalu ketika sudah terbiasa mendalami diri, mendalami gaib yang ada dalam diri kita terlebih dahulu, baru kita keluar. Kalau udah matang, nggak langsung ya. Kalau sudah matang seperti itu, baru keluar. Dan keluar ini adalah dalam rangka menjalin hubungan atau seperti hablum minanas, Mas. Hubungan baik lah, seperti itu. Nah, untuk metode dasarnya, saya rasa sudah banyak sekali, dan yang paling umum adalah meditasi sih, Mas ya. Karena meditasi itu untuk aktivasi seluruh pintu-pintu yang ada dalam diri kita itu terbuka. Begitu. Sedangkan untuk cara spesifiknya kayaknya saya riskan. Bahaya nggak sih ya? Ya, anulah. Sepertinya pemirsa sudah tahu, kawan-kawan pendengar sudah tahu ya. Ya kira-kira, tapi kan yang secara garis besar metodenya seperti itu tadi, menguatkan diri dulu. Kalau istilahnya ditempa dulu kan, betul-betul digeder dadaran gitu supaya terlatih. Nah, baru ketika sudah terlatih, dia kemudian diri kita ini bisa untuk baru menemui keluar. Ya kira-kira saya yakin kok pendengar yang cerdas, pendengar ekspedisi Ngasuh Kawruh rata-rata sudah advance, cerdas, sehingga mau tidak mau pasti paham. Kalau nggak paham juga nanti ya kita ketemu kasih formulir. Tapi yang penting, Mas, bagi saya pengalaman spiritual terpenting adalah ketika kita bukan bertemu dengan sosok astral atau lain-lainnya, Mas.
Namun ketika kita bertemu dengan sebuah ruh yang mengejawantah dalam diri seseorang dan berhadapan dengan kita, itu sudah pengalaman spiritual yang luar biasa. Misalnya jatuh cinta, Mas Adi. Aduh. Nah, itu jangan lupa. Kok jadi saya? Gimana nggak pengalaman spiritual, Mas? Yang terpenting itu ketika orang jatuh cinta, dia kan melihat bayangan Tuhan dalam diri dia, dalam diri orang yang dihadapnya. Dan sinarnya memancar ke kita. Itu spiritual banget, Mas. Nah itu, aduh, itu beban kasih asmara sekali itu. Saya sampai sulit ngomong ini. Ya karena saya sulit ngomong, dan itu tadi betul-betul pernyataan yang pamungkas untuk ekspedisi kali ini. Maka kita akhirkan ekspedisi Ngangsu Kaweruh malam ini ya. Terima kasih kepada Mas Reddy Suzais yang telah berbagi kawruh kepada kami semua. Sampai jumpa lagi di ekspedisi Ngangsu Kaweruh selanjutnya. Selamat malam dan jangan lupa ngopi ya.